Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Andika Saputra, masih di channel Al-Mahya ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan sanggahan pada masa sanggah ketika teman-teman dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi ya, teman-teman. Ada caranya, teman-teman ya. Jadi jangan menyerah, tetap berjuang sampai akhir betul-betul dinyatakan tidak lulus. Kalau selama masih ada kesempatan, meskipun sudah dinyatakan gugur seleksi administrasi, lakukan perjuangan, tetap berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai betul-betul dinyatakan tidak lulus ya. Nah, kalau selama masih ada peluang, lakukan saja teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video, silakan bantu di subscribe. Yang sudah subscribe saya doakan lulus CPNS, yang belum juga pun tetap saya doakan semoga tetap bisa lulus CPNS juga ya teman-teman. Oke, itu intermezzo saja ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi teman-teman, kita akan bahas bagaimana cara melakukan sanggah jika sudah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Oke, nah teman-teman, kalau melihat dari jadwal masa sanggah itu hampir umumnya sama antara tanggal 30 Juli sampai tanggal 1 Agustus, dan jawaban sanggah juga di seputaran itu tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus ya teman-teman. Jadi ketika seleksi administrasi telah dinyatakan close tanggal 21 Juli 2021, pendaftaran ditutup. Jadi pihak panitia setiap instansi melakukan verifikasi dokumen satu persatu yang teman-teman unggah dan yang teman-teman input antara tanggal 21 sampai tanggal 28 atau 29 Juli. Nah, pengumumannya diumumkan pada tanggal 28-29 Juli. Nah, ketika teman-teman sudah diumumkan, jika teman-teman lulus, bisa langsung mencetak kartu ujian. Jika tidak, ada pilihan sanggah. Nah, masa sanggah ini biasanya berlangsung selama 3 hari dan langsung akan dijawab juga kalau jadwalnya sampai tanggal 8 Agustus ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, proses sanggah yang pertama yaitu login di portal SSCASN, sama seperti ketika teman-teman masuk ke akunnya teman-teman. Yang kedua, di bawah itu ada tombol ajukan sanggah jika teman-teman dinyatakan tidak lulus. Nanti ada contohnya di bawah ya teman-teman. Nah, teman-teman klik tombol ajukan sanggah. Di situ akan muncul form sanggahan dan dijelaskan apa yang menyebabkan teman-teman tidak lulus. Silakan disanggah. Silakan tulis maksimal 255 karakter. Jadi teman-teman pastikan menulis alasan yang tepat mengapa teman-teman layak dinyatakan lulus ya. Seperti itu teman-teman. Kecuali memang betul-betul fatal, itu pasti tidak bisa. Tetapi ini yang memeriksa ini juga adalah manusia. Gunakan kata-kata yang baik, sopan, dan meyakinkan bahwa Anda seharusnya bisa lulus di seleksi administrasi. Yakinkan pemeriksa berkas bahwa Anda seharusnya bisa layak lulus. Jadi kalau tidak terlalu kaku, instansinya pasti bisa diluluskan. Oke teman-teman, jika sudah merasa yakin dengan alasan sanggahan yang diajukan, klik akhiri proses sanggah. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman masuk ke atau login ke SSCASN, teman-teman nanti pada saat masa pengumuman itu ada dua kondisi. Yang pertama, ketika teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Ini ada tulisan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Nah, kalau seperti ini, teman-teman tinggal cetak kartu informasi akun atau cetak kartu pendaftaran CPNS. Silakan dilanjut, berarti teman-teman sudah lulus. Yang jadi masalah ketika teman-teman dinyatakan muncul form seperti ini, tampilan seperti ini, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar.
Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa mengajukan sanggah ya, dengan cara mengklik tombol di bawah ini, yaitu ajukan sanggah. Ini contoh tahun 2019 ya teman-teman. Nah, kalau tampilan desktopnya seperti ini ya. Jika dinyatakan tidak lulus, ada tombol di sini ajukan sanggah. Teman-teman klik saja ajukan sanggah. Kalau merasa teman-teman harusnya layak untuk lulus tapi tidak diluluskan, teman-teman bisa komplain. Teman-teman bisa melakukan sanggah. Nah, cara mengisinya teman-teman seperti apa? Silakan disimak. Oke. Selanjutnya, ketika teman-teman mengklik ajukan sanggah, di sini akan muncul form sanggah dan menjelaskan persyaratan apa saja yang tidak terpenuhi oleh teman-teman. Oke, di sini misalnya contoh scan kartu tanda penduduk elektronik. Nah, biasanya dijelaskan lebih detail juga sih di sini. Tidak lengkap atau buram itu akan dijelaskan. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya. Untuk melihat aktualnya seperti apa, teman-teman klik lihat, itu akan menampilkan dokumen yang teman-teman unggah. Nah, ketika teman-teman merasa harusnya layak, misalnya di sini keterangannya buram, tapi ketika Anda klik lihat dan ternyata tidak buram, kasih tulisan di sini alasan yang sangat meyakinkan bahwa Anda harusnya lulus karena scan dokumen Anda dapat terbaca dengan jelas seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman tinggal diisi alasan sanggahnya dan pastikan Anda memberikan sanggahan dengan kata yang sopan, santun, tetapi alasannya sangat kuat untuk meluluskan Anda, teman-teman. Oke, ini ada contoh ya. Nah, di sini persyaratan yang tidak terpenuhi, surat lamaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai 6000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada halaman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini ada dua kategori yang tidak terpenuhi. Yang pertama ini, yang kedua adalah tinggi badan pria. Kriteria tinggi badan. Ini Kemenkumham ya teman-teman. Nah, cara untuk menjawabnya ini seperti ini teman-teman. Ya. Nah, teman-teman di sini bisa menjawab surat lamaran saya tulis tangan. Sudah saya tulis tangan karena ini alasannya surat lamaran saya tulis tangan karena ketidaktahuan saya mengenai peraturan yang seharusnya diketik menggunakan komputer. Saya kira yang diketik komputer hanya surat pernyataan saja, seperti pada instansi lain yang umumnya lamaran ditulis tangan. Bisa seperti ini, atau teman-teman bisa memberikan kata-kata yang lain yang lebih menggugah, lebih meyakinkan bahwa teman-teman bisa layak dinyatakan lulus. Atau di sini bisa mengatakan mohon maaf atas misalnya di sini ya, mohon maaf atas persyaratan saya yang mungkin tidak sempurna ya. Saya memohon untuk diluluskan di seleksi administrasi ini karena saya menulis surat lamaran ditulis tangan tetapi formatnya sama dan tulisannya dapat dibaca dengan jelas. Poin-poin penting yang ada di dalamnya semuanya sama persis dengan file dokumen yang diunggah yang ada yang dapat diunduh di halaman SSC-ASN. Saya berharap saya bisa lulus seperti itu. Nah, bisa dikasih penekanan seperti itu ya teman-teman. Kasih penekanan misalnya memang surat saya tulis tangan, tetapi semua yang saya tulis tangan formatnya sama dengan format yang seharusnya diketik, dan tulisan yang saya tulis tangan juga dapat terbaca dengan jelas sehingga esensi dan maksud dari surat lamaran saya itu sama persis dengan apa yang diminta, seperti itu ya.
di sini misalnya di sini ya, yang kedua tinggi badan pria minimal 160 cm, wanita minimal 155. Jadi teman-teman, ini jawabannya sudah cukup meyakinkan. Tinggi badan saya sudah memenuhi kriteria, yaitu 168 cm. Saya bisa membuktikan tinggi badan saya itu dengan surat keterangan pemeriksaan fisik dari puskesmas ataupun dari pihak yang bisa bertanggung jawab, seperti itu ya teman-teman, untuk lebih meyakinkan. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah mengisi alasan sanggah ini, klik di bawah centang ini dan akhiri proses sanggah. Nah, ketika sudah mengakhiri, teman-teman tinggal banyak berdoa, semoga alasan teman-teman itu bisa diterima, dan saya rasa panitianya juga cukup fair, pasti akan cukup fair ketika memang sudah layak, memang esensinya dapat, maksud dan tujuannya dapat, dan alasan-alasan yang diberikan masuk akal, pasti juga akan diluluskan teman-teman. Karena tidak jarang teman-teman, nggak ada yang gagal di seleksi administrasi, tetapi ketika melakukan sanggah di final pengumuman seleksi administrasi, dia dinyatakan lulus administrasi. Jadi jangan menyerah dulu, jangan patah semangat dulu, tetap berjuang ya teman-teman. Apalagi ketika teman-teman dinyatakan lulus hanya karena hal-hal persoalan satu huruf, misalnya ada yang kemarin tanya di YouTube, Kak, saya bagaimana, saya harusnya menulis surat, tempatnya adalah di Ponorogo, tanggal sekian, tahun sekian, tapi dia menulisnya di Ponorok kurang huruf O, sehingga dia khawatir dinyatakan tidak lulus. Kalau hal-hal yang seperti itu dinyatakan tidak lulus, teman-teman bisa melakukan sanggahan ya. Kalau hal-hal yang seperti itu tidak terlalu esensial, tidak terlalu prinsipil, bisa teman-teman sanggah. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa mengerti alur proses, bagaimana cara mengisi form sanggah ya teman-teman. Masalah alasan sanggah teman-teman pikirkan sendiri, pikirkan matang-matang, tulis dengan kata-kata yang sopan dan meyakinkan bahwa teman-teman layak dinyatakan lulus. Tidak, alasan panitia menyatakan teman-teman tidak lulus itu tidak terlalu meyakinkan sehingga teman-teman bisa dinyatakan lulus, seperti itu. Yakinkan, usahakan yakinkan panitianya dengan kata-kata, dan tentunya juga dengan bukti kalau ternyata memang teman-teman salah. Misalnya di sini persyaratan yang tidak terpenuhi, misalnya teman-teman diminta untuk mengupload foto tapi teman-teman ternyata tidak mengupload foto, ya mau gimana lagi, kesempatan cuma dikasih satu kali. Itu untuk pembelajaran untuk di seleksi tahun depan ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Oke, semoga lulus administrasi tanpa harus melewati proses sanggah. Jadi langsung lulus tanpa harus melewati proses sanggah ya teman-teman. Saya doakan teman-teman semua yang nonton video ini, yang subscribe video ini, semoga lulus semua sampai tahap akhir dan mendapatkan NIP. Sekian, terima kasih. Silakan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.